Indonesia Bubar 2030. Ini adalah judul buku jilid 1 Indonesia Bubar 2030 yang dilanjutkan dengan jilid 2 Saya Presiden NKRI 2029. Video ini untuk membantu Anda yang malas membaca buku. Namun bagi Anda yang bisa membaca, sebaiknya mendownload buku 572 halaman ini agar bisa disimak secara kritis. Ambil keduanya di website saya sebagaimana tertera di banner, thebodforum.com. Kedua buku ini saya berikan 100% gratis. Bukan karena isinya jelek, melainkan karena urgensi, agar sebanyak mungkin orang Indonesia yang mengetahui mengapa dan bagaimana Indonesia bubar 2030. Dan bagaimana memilih presiden yang mau dan mampu mencegahnya. Saya Presiden NKRI 2029, supaya bisa membantu memikirkan mitigasinya agar hal itu tidak terjadi. Selain gratis, Anda pun saya berikan hak untuk membagikannya kepada siapa saja yang relevan tanpa perlu izin lagi. Banyak orang tidak percaya bahwa ada negara sebesar Indonesia yang bisa bubar atau menjadi federasi. Dan ketidakpercayaan itu juga dulu pernah diungkapkan kepada Uni Soviet, Yugoslavia, Cekoslavia, Sudan, Ethiopia sebelum mereka bubar dan atau menjadi federasi. 3 penyebab utama negara bisa bubar atau berubah menjadi federasi. 1. Konflik dan disintegrasi internal atau centrifugal forces. Etnis dan agama. Negara dengan populasi majemuk seringkali menghadapi tuntutan otonomi atau bahkan kemerdekaan dari kelompok etnis atau agama tertentu. Jika identitas kelompok ini lebih kuat daripada identitas nasional, negara rentan pecah. Ketimpangan ekonomi. Ketika sumber daya dan kekayaan terkonsentrasi di satu wilayah, wilayah lain yang merasa dieksploitasi atau tertinggal akan menuntut pemisahan diri untuk mengelola sumber daya mereka sendiri. Krisis politik dan legitimasi. Pemerintah pusat yang lemah, korup, atau otoriter kehilangan legitimasi di mata rakyatnya. Hal ini memicu perlawanan dan keinginan daerah-daerah untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang dianggap tidak adil. 2. Krisis ekonomi yang kronis. Ketika negara tidak mampu memberikan kebutuhan dasar rakyat, makanan, pekerjaan, layanan, di tengah kesusahan ekonomi, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta penderitaan multidimensional, maka kepercayaan terhadap pemerintah runtuh. Kapan saja ada pihak yang mendanai untuk menggulingkan pemerintahan yang lemah, payah, dan miskin, maka akan segera dilakukan. Rakyat yang lapar dan frustrasi akan sangat mudah diprovokasi dan dimobilisasi untuk melakukan demo massa dan tindak anarkis hanya dengan memberikan uang beberapa puluh ribu rupiah. Untuk mengamplify kerusakan, maka pembubar Indonesia akan mendanai sampai terjadi bukan hanya social unrest, tapi sampai menjadi social chaos, seperti tragedi Mei 1998. Yang mensinergikan isu anti agama dan anti etnis tertentu untuk membenarkan tindakan penjarahan, perkosaan, pembakaran, penganiayaan, dan pembunuhan. Misi politis mereka waktu itu berhasil dengan tumbal hutang darah dan sejarah hitam yang tidak akan pernah pupus. Sedangkan untuk membubarkan negara perlu mereka buat lebih heboh, sekejam mungkin, sesadis mungkin, semengerikan mungkin, sampai menimbulkan kebencian dan pembalasan pertumpahan darah, perang saudara, dan membubarkan negara. 3. Korupsi TSM, terstruktur, sistematis, masif. Dalam analisis geopolitik makro, korupsi sering dikategorikan sebagai bagian dari krisis legitimasi atau kegagalan governance, yang merupakan penyebab sekunder atau proximate cause dari disintegrasi. Korupsi adalah gejala dari sebuah negara yang sakit, sekaligus penyebab yang memperparah penyakitnya. Maraknya korupsi bisa menjadi faktor kunci yang menyebabkan negara bubar. Ia adalah pemicu non-fisik yang paling berbahaya karena ia mengikis fondasi negara dari dalam, kepercayaan, legitimasi, dan keadilan, sebelum akhirnya memanifestasikan diri dalam bentuk perpecahan, krisis, dan keruntuhan yang kasat mata. Negara dengan tingkat korupsi sistemik yang tinggi dan keberagaman etnis atau geografis yang besar
sangat rentan terhadap disintegrasi. Korupsi adalah lem yang meleleh, yang melepaskan ikatan-ikatan yang menyatukan bangsa. Pertanyaan saya kepada Anda, menurut pengamatan dan analisis jujur, rasional, dan realistis Anda, apakah Indonesia mempunyai ketiga faktor pembubar negara tersebut? Kalau Anda menjawab, ya, Indonesia komplit memiliki ketiga faktornya dengan aneka intensitas. Pertanyaan saya, apakah Anda tidak prihatin dan tidak ngeri? Kalau Anda jawab, tidak. Indonesia sudah teruji menghadapi aneka gejolak sejak kemerdekaan tahun 1945. Lantas mengapa sekarang harus khawatir? Maaf saudaraku, saya perlu menjuluki Anda pengidap Titanic Syndrome dan Ostrich Syndrome. Karena sekalipun mungkin Anda belajar sejarah, tapi sayangnya Anda tidak mengikuti perkembangan dan tren sejarah. Jadi meskipun bersikeras mengatakan Indonesia tidak bisa bubar adalah mitos yang menenangkan, pertanyaan yang lebih berguna adalah, dalam kondisi apa Indonesia bisa rentan terhadap fragmentasi? Dan bagaimana proses seperti itu bisa terjadi? Menghadapi perubahan revolusioner dan radikal dari disrupsi teknologi yang memporak-porandakan asumsi dan strategi konvensional sehingga memicu krisis multidimensional dan konflik geopolitik yang terus-menerus dan tidak terduga. Berpikir strategik, antisipatif, dan mitigatif dengan skala dan wawasan global menjadi keharusan untuk semua pemimpin dan pengamat ekonomi, sosial, politik, geopolitik. Jika tidak, maka pemikiran dan programnya akan jadul dan layak disebut bang bing bung, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Kalau ada orang atau tokoh atau pejabat yang menyangkal bahwa Indonesia tidak memiliki tiga faktor negatif di atas dan dalam keadaan baik-baik saja, maka perlu saya tanyakan, Anda kemana saja? Baru keluar dari goa? Orang itu bodoh, pura-pura bodoh, munafik atau jahat? Ia atau mereka sengaja mau menyembunyikan fakta buruk agar tidak ada orang yang curiga dan mengantisipasi. Sehingga ketika sudah kropos dan kronis serta tidak tertolong lagi, bisa dengan mudah ditumbangkan. Menurut saya, when too late is too late, then nothing we can do but die.